Shalom sahabat 3G, kembali lagi dengan saya Sofyan, masih melanjutkan sharing saya tentang iman. Kali ini yang saya bahas tentang iman adalah iman itu sebenarnya personal. Nggak ada namanya iman itu boncengan, iman nebengan, iman tempelan. Katakanlah misalnya banyak terjadi kan, orang tuanya atau suaminya pendeta atau gembala sidang. Nah, anak-anaknya atau istrinya itu merasa kalau kehidupan suaminya atau ayahnya itu sebagai gembala sidang berkenan di hadapan Tuhan, dia bisa istilahnya nebeng gitu. Istilahnya kalau bapaknya masuk, pasti istri dan anaknya masuk. Nggak mungkin, belum tentu. Nah, itu kadang-kadang memang ada sih kenyataan seperti itu. Atau kebanyakan ada yang terlalu, terlalu mengagung-agungkan sama gembala sidangnya, sama pendetanya, sama diakennya, sama panatuanya. Semuanya dia aja terlalu menurut sama ajaran doktrin dari gembala-gembalanya tanpa mempertanyakan gitu kan, tanpa kritis, tanpa melihat ukuran iman masing-masing. Akibatnya ya yang terjadi yaitu istilahnya iman boncengan, iman tempelan, iman tebengan, nebeng iman aja gitu. Istilahnya nebeng ya kayak nebeng lah. Nebeng mau kemana, ke suatu tempat, nebeng naik motor, naik mobil, kayak gitulah, naik bus. Ya, istilahnya iman tebengan nggak ada ya. Namanya iman kolektif itu nggak pernah ada. Iman itu semuanya bersifat personal, pribadi demi pribadi. Kemudian saya kuatkan lagi dengan Yakobus 2 ayat 26, di mana tertulis bahwa iman tanpa perbuatan itu seperti tubuh tanpa roh yang adalah mati. Jadi iman tanpa perbuatan itu mati ya. Tadi kan di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa 3 komponen orang disebut orang beriman itu jika dia punya akar, fondasi, atau dasarnya, kemudian dia punya tindakannya, perbuatan-perbuatannya, dia melakukan, menindaklanjuti, kemudian ada buktinya. Dari ketiga ini berarti kan tiap orang beda-beda ya. Dasar orang beda-beda, tindakan perbuatan orang beda-beda, bukti orang juga beda-beda. Hasil bukti orang, hasil bukti iman seseorang itu tiap orang itu berbeda-beda. Kemudian saya tambahkan lagi bahwa di Roma 2 ayat yang ke-6. Di situ tertulis, Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bisa diartikan atau diidentikan dengan bahwa Tuhan akan membalas setiap orang itu menurut perbuatan yang berdasarkan ukuran imannya. Jadi hasil orang itu tiap orang beda-beda. Kenapa? Karena Tuhan akan melihat, membalas setiap orang itu menurut ukuran imannya, menurut perbuatan yang didasarkan oleh ukuran imannya. Jadi jelas ya, dari sini bahwa dari 2 ayat ini, Roma 2 ayat 6 dan Yakobus 2 ayat 26, berarti kalau setiap orang itu dibalas menurut perbuatannya, setiap orang dibalas menurut ukuran imannya, berarti bisa disimpulkan bahwa tidak ada namanya iman kolektif, iman rombongan, atau iman tebengan. Iman tiap orang itu berbeda-beda. Iman itu bersifat personal, hubungan pribadi dengan Tuhan, bersifat pertanggungjawaban pribadi dengan Tuhan. Jadi
iman itu personal ya, sifatnya pribadi. Tidak pernah ada istilah iman rombongan, iman tempelan, atau iman kolektif. Iman barengan itu nggak pernah ada. Iman itu personal, hubungan pribadi dengan Tuhan. Demikian sharing saya tentang iman menurut pandangan saya, menurut perenungan saya. Semoga bermanfaat. Silakan share. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.